Guys, balik lagi bersama saya Akbar CK. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Roy Suryo ini keceplosan atau gimana ya merespon si Rismon yang membongkar semua kebohongan dan kebobrokan Roy Suryo di isu ijazah Pak Jokowi maupun pendidikan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo mengatakan yang dilakukan oleh si Rismon selama ini terkait pendidikan Mas Wapres Gibran yang katanya nggak tamat SMA itu sebetulnya motif politik. Nah, ini semua kebuka, semua kebongkar. Apa sih tujuannya mereka ini selama ini yang terus-terusan bungkusik Pak Jokowi maupun Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu aja, Rismon akan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro. Ini pengakuan Roy Suryo sendiri ya. Kita akan saksikan Ibu Irma Suryani Caniago yang sentil keras gerombolan-gerombolan si Roy Suryo CS ini. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ini pemahaman kembali kepada tafsir. Ini saya tambahin dikit supaya nanti nggak saya kedua kali ini. Kemudian pelaporan tekanan satu lagi terhadap Rismon. Oke. Ada tadi dugaan dia kaitan dengan kuliahnya di Yamaguchi. Ya. Kemudian ada dugaan surat kematian tadi. Oke. Seharusnya ini dilaporkan di Polda Yamaguchi. Apa ini? Bukan di Polda Metro Jaya. Nggak bisa Pak itu di sini. Nggak bisa, TKP-nya di sana, digunakan di sana. Nah, mudah-mudahan nanti surat laporan di Polda Metro segera dikirim ke Polda Yamaguchi. Oke. Ya. Jadi kalau diproses di sini, menurut Anda itu cacat hukum? TKP di sana di Jepang sana, Pak. Pemanfaatan ijazahnya di sini. Nggak bisa diproses di sini? Nggak bisa di Polda sini, TKP-nya di mana? Nggak ada. TKP-nya di Jakarta lah. Ada ini soal itu. Ya jadi ini, saya yang poin Makin lucu ya mantan Wakapolri ini, Ugro Seno ini, katanya nggak bisa Rismon itu dilaporkan di Indonesia. Ini seperti itu lah. Ijazah S2, S3-nya kan diduga palsu. Rismon dilaporkan di Indonesia. Ya wajar aja dilaporkan di sini. Karena Rismon menggunakan ijazah palsu itu di Indonesia ini untuk jadi dosen. Ya, untuk jadi ahli. Berarti Rismon melakukan penipuan di sini di Indonesia Raya ini menggunakan ijazah yang diduga palsu itu. Dia jadi ahli, dia jadi dosen. Jadi dosen itu dibayar dengan uang pemerintah. Ternyata palsu ijazahnya. Ya pantas si Rismon dilaporkan di sini. Kok bisa-bisanya laporkan di Jepang sana? Ini makin lucu nih mantan Wakapolri ini. Gimana menurut kalian? Silahkan ketik komentarkan di kolom komentar. Lanjut kita ke video berikutnya. Roy Suryo yang keceplosan nih. Kalau soal isu pendidikan Mas Wapres itu yang terus-terusan digoreng si Rismon sebelum Rismon sadar ya, itu ada muatan politiknya. Begitu. Awalnya itu saya kirim pakai WA. Karena apa? Karena awalnya memang gampang. Saya biasanya menuliskannya memang di handphone. Saya nulis artikelnya itu semuanya di handphone supaya bisa dijalan-jalan mana. Nah, yang kedua adalah coba kalau bisakah bayangan kita seorang merangkum, katanya dia yang jadi, maaf nih bahasanya saya hanya ulangi dia. Dia menjadi babu. Ya, babu dari saya dan Dr. Tifa, dia yang kemudian merangkai semuanya. Gambar-gambar itu asalnya dari mana? Sebagai ilustrasi buku itu semua dari saya. Dan kalau kemudian itu dimasukkan dalam WA kan ya memang nggak bisa. Jadi berikutnya memang saya layout dengan Word dan itu ada semuanya. Jadi kalau itu misalnya dia menampilkan dia mencari, ya kan nggak mungkin riset saya kok kemudian. Tapi sudahlah, mohon nggak usah kemudian membuat sesuatu yang membalik-balik dan menurut saya memelas dan melata kayak gitu ya. Respon sendiri yang mengatakan kalau kita tidak mungkin membiarkan surat keterangannya Gibran itu sah gitu. Itu palsu karena jangan sampai 2029. Itu apa namanya kalau bukan politik? Jadi sudahlah, nggak usah terlalu kita semua senyum dan tertawa. Kan sampai saya dengar respon itu ada target juga, salah satunya melaporkan saya, ya. Nah itu ya nggak apa-apa kalau memang mau dilakukan, biarkanlah rakyat yang akan kemudian akan menilai yang sendirinya. Ya udah, rakyat udah menilai kalian itu seperti apa. Yang kalian lakukan selama ini itu bohong semua, mengatasnamakan rakyat. Padahal memang ada muatan politiknya, kan? Cocok. Rismon akan laporkan si Roy Suryo. Mantap itu. Makin panas ini. Roy Suryo bukan kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT?
Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. Saya pun minta maaf kepada publik, apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa di seluruh Indonesia, sebelum saya mengulas video yang satu ini, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara Muslim yang merayakan. Dan salam bahagia untuk saudara-saudaraku yang lain, yang non-Muslim, agar selalu sehat, ya, selalu sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, kali ini saya ingin men-spill apa yang disampaikan Rismond sebelum Rismond bertemu dengan kawan-kawannya ini, yang kawan-kawannya yang dulu, bukan yang sekarang ya. Dia mengatakan bahwa orang ini, Roy Suryo ini, menurut video itu loh ya, bukan ahli. Dia hanya mengaku-ngaku karena disiplin ilmunya tidak sesuai. Dia menyampaikan itu ke publik melalui video ini. Tapi yang herannya dulu, kenapa dia tiba-tiba bergabung? Sudah dia jelas-jelas yakin bahwa orang ini bukan ahli, ya, ngaku-ngaku palsu, tapi kemudian dia bergabung. Saya nggak tahu itu kenapa. Tapi akhirnya, gitu ya, finally, itu jagoan memang biasanya selalu menang. Pak Jokowi selalu menang, ya. Kemarin dikuyo-kuyo, kemudian dicaci-caci, ya, kemudian dijadikan olok-olok. Nggak, tenang aja, Pak Jokowi tenang, ya, duduk dengan santai di rumah, meladeni semua rakyat yang datang, yang mencintai beliau tiap hari. Jadi Pak Jokowi nggak sama sekali nggak terganggu sebetulnya. Nah, alhamdulillahnya, puji Tuhan, gitu ya, dibuktikan bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak tidur. Rismond datang ke rumah Pak Jokowi meminta maaf. Kemudian dia secara gentle, ya, secara laki-laki mengakui semua kesalahannya. Terlepas dari apapun alasan yang melatar belakangi, yang katanya dia takut dipenjara karena dia salah, karena dia sudah melakukan kriminalisasi dan lain sebagainya, semua diakui loh sama Rismond. Itu baiknya, gitu ya. Itu gentlenya di situ. Nah, soal apakah kemudian masyarakat terbelah, ada yang bilang hukum, ya, jangan mau memaafkan. Pak Jokowi jangan memaafkan. Kita sama-sama tahulah, menurut saya ya, kita sama-sama tahu bagaimana pemaafnya Pak Jokowi, bagaimana tenangnya, bagaimana bijaksananya Pak Jokowi. Itulah seorang Jokowi yang saya kenal. Kenapa dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah berhenti untuk berada di depan Pak Jokowi karena saya mengenal beliau. Ada yang bilang saya sudah dapat sesuatu, coba buktikan, ya, buktikan saya dapat apa dari Pak Jokowi. Kalau dulu saya pernah 1 tahun, ya, menjadi komisaris Pelindo, wajar. Saya 25 tahun loh bekerja di Pelindo, jadi bukan abal-abal. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa yang selalu mengutak-atik bahwa wajar saja Irma Suryani selalu membela Jokowi. Oh enggak, saya membela setiap orang yang terzalimi, siapapun dia. Nah, hari ini saya ingin men-spill apa yang terjadi. Dulu Rismond jelas tegas mengatakan bahwa Roy Suryo bukan ahli karena tidak punya disiplin ilmu dalam video ini. Nah, kemudian video yang kedua, Rismond menyampaikan secara terang benderang bahwa dia minta maaf karena dia sudah melakukan banyak kesalahan dalam melakukan penelitian-penelitian yang dia lakukan terhadap ijazah Pak Jokowi tersebut. Kemudian dia meminta maaf secara gentle soal dia pernah salah, ya, pernah tersesat, gitu, pernah menjadi bagian dari apa ya, menurut yang sering disampaikan pemirsa, teroris, ya, teroris. Ya, menurut saya itu sah-sah saja. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa ternyata betul kebenaran mencari jalannya sendiri. Tuhan tidak tidur, Tuhan bekerja dengan tangannya. Ketika Gibran menjadi wakil presiden,
Tuhan bekerja dengan tangannya. Ketika Prabowo Gibran menang pun Tuhan memberikan tangannya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Jadi apapun yang dilakukan oknum-oknum yang terus bekerja untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Gibran, menurut saya tidak akan pernah berhasil tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, saya ingin pesan kepada kita semua, yuk sama-sama kita berhati bersih, kita kawal pemerintah, program pemerintah yang tidak bermaslahat untuk masyarakat kita kritisi, program-program pemerintah yang kurang bermanfaat untuk masyarakat kita kritisi, tapi program pemerintah Pak Prabowo yang bermanfaat, bermaslahat, dan mensejahterakan rakyat, kita dukung, kita kawal, kemudian kita sukseskan. Ya, kita jaga pemerintahan ini, jangan pernah mau dihadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Yuk sama-sama kita dukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran sampai masa jabatan berakhir. Soal nanti ke depan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, kembali kita serahkan kepada Pilpres. Kita kembali serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu ribut-ribut hari ini, gak perlu kebelet-kebelet jadi wakil presiden, gak perlu kebelet-kebelet menjadi presiden. Tunggu kontestasi berikutnya. Salam keindonesiaan. Yes, tunggu kontestasi berikutnya. Salam keindonesiaan. Tuh kata Ibu Irma Suryani Chaniago. Video kita kali ini silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Jumpa lagi kita nanti di next video. Ya mudah-mudahan Rismon betul-betul akan laporkan si Roy Suryo. Bye bye.